Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razan Muhammad Ihsan dengan NIM 2503327. Saya berasal dari jurusan Sistem Telekomunikasi. Saya semester 2 kelas C. Sekarang saya ingin membahas sebuah artikel, yaitu judulnya adalah submodul satu sisi dari transformasi linear. Artikel ini mengenai dunia aljabar linear, ditulis oleh M. Rahimi Alangi dan B.R. Yahagi. Artikel ini secara sederhana membicarakan tentang struktur ideal dalam sebuah himpunan besar bernama L dalam kurung V, W. Bayangkan sebuah himpunan ini adalah kumpulan semua fungsi linear atau transformasi linear yang bisa memetakan sebuah ruang vektor V ke dalam ruang vektor W. Pertanyaan dasarnya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan mengkarakterisasi subkumpulan atau submodul dari kumpulan fungsi ini yang memiliki sifat-sifat tertentu. Sebelum masuk ke dalam lebih dalam, mari kita pahami dulu beberapa konsep kunci. Pertama, transformasi linear. Ini adalah fungsi yang mempertahankan operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Misalnya adalah A dalam kurung X tambah Y sama dengan A dalam kurung X tambah A dalam kurung Y. Fungsi-fungsi ini seperti peta yang menjaga struktur ruang vektor. Yang kedua adalah submodul. Jika L dalam kurung V adalah himpunan semua transformasi linear dari V ke V dan membentuk sebuah struktur yang disebut ring atau cincin, maka submodul adalah subkumpulan yang tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian dengan elemen dari L dalam kurung V. Penulis fokus pada dua jenis submodul, yaitu submodul kanan dan juga submodul kiri. Yang ketiga adalah image. Image atau bayangan adalah dan kernel atau inti. Ini adalah dua konsep yang paling penting untuk sebuah transformasi linear. Image adalah kumpulan semua kemungkinan hasil dari fungsi tersebut. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh fungsi di ruang tujuan. Sedangkan kernel adalah kumpulan semua input yang dipetakan ke nol oleh fungsi tersebut. Ini adalah ruang hampa yang dipetakan ke nol. Mari kita masuk ke inti dari artikel tersebut. Artikel ini membuktikan beberapa teorema kunci yang menjadi landasan utama. Ada 3 poin besar yang beberapa sudah saya rangkum, yaitu poin pertama adalah kriteria untuk keberadaan transformasi P. Bayangkan kita punya dua transformasi S dan T. Kapan kita bisa mengatakan bahwa ada transformasi lain P yang memenuhi T sama dengan P kali S? Dalam teorema 1.1 dan 1.2 dalam artikel tersebut menjawab ini dengan sangat elegan menurut saya. Jika kernel S adalah bagian dari kernel T, maka ada P sehingga T sama dengan P dikali S. Yang artinya adalah jika kernel S lebih kecil, maka T bisa difaktorkan melalui S. Sebaliknya, jika image S adalah bagian dari image T, maka ada P sehingga S sama dengan T dikali P. Artinya jika image S lebih kecil, maka S bisa difaktorkan melalui T. Poin kedua adalah karakterisasi submodul. Berdasarkan image dan kernel, ini adalah inti dari artikel yang terdapat pada teorema 1.5 dan 1.6. Penulis menunjukkan bahwa sebuah submodul baik kanan maupun kiri secara unik ditentukan oleh image atau kernelnya. Asalkan submodul tersebut dibangkitkan secara hingga atau ruang vektornya berdimensi hingga. Untuk submodul kanan, I adalah kumpulan semua transformasi yang image-nya berada di dalam
image gabungan dari submodul itu sendiri. Sedangkan untuk submodul kiri ini adalah kumpulan semua transformasi yang kernelnya mengandung kernel gabungan dari submodul itu sendiri. Poin ketiga adalah submodul berdimensi hingga selalu dibangkitkan hingga yang terdapat pada 1.8. Ini adalah hasil yang sangat kuat. Jika image dari sebuah submodul kanan berdimensi hingga, maka submodul tersebut pasti dibangkitkan oleh sejumlah hingga transformasi. Hal yang sama berlaku untuk submodul kiri. Jika co-image-nya yaitu V dibagi kernel I berdimensi hingga. Baik, ini adalah kesimpulan dari artikel ini memberikan fondasi teoritis yang sangat kuat untuk memahami struktur ideal dalam aljabar linear, khususnya pada ring transformasi linear. Hasil-hasilnya sangat elegan. Submodul tidak hanya bisa dikarakterisasi oleh image dan kernelnya, tapi juga memiliki sifat keterhinggaan yang baik jika ruang vektor yang memiliki dimensi terbatas. Pemahaman tentang struktur submodul ini sangat penting, tidak hanya untuk matematika murni, tapi juga untuk aplikasi di bidang fisika, analisis fungsional, dan berbagai cabang ilmu komputer. Itulah sekilas penjelasan dari artikel pertama. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Saya undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.